Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya saya di sini akan menjelaskan tugas presentasi Nahu. Perkenalkan, nama saya Fakir Nur Azmi. Saya akan menjelaskan bab tentang subjek. Setelah kita mempelajari apa saja kalimat-kalimat yang bermodus indikatif, sekarang kita akan mempelajari salah satu contoh dari kalimat-kalimat yang bermodus indikatif, yaitu subjek. Di pertemuan sebelumnya atau di bab sebelumnya, kita telah mempelajari bab marfu'atil asma atau bab-bab yang bermodus indikatif. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu contoh dari kalimat-kalimat yang bermodus indikatif itu. Kan kalimat yang bermodus indikatif itu ada 7. Kita akan mempelajari salah satu dari ketujuh tersebut, yaitu subjek. Pengertian: subjek adalah nomina bermodus indikatif yang letaknya ada di setelah verba. Contoh, koma zaidun. Kalimat zaidun menjadi subjek karena dia bermodus indikatif dan letaknya setelah verba, maka dia menjadi subjek pada kalimat verbal. Nah, kita bisa lihat di contoh koma zaidun. Zaidun kenapa dikatakan sebagai subjek? Karena dia bermodus indikatif zaidun. Dia bermodus indikatif. Tanda modus indikatifnya menggunakan dhammah zaidun, dun. Dan dia dikatakan subjek juga karena dia adanya di setelah verba. Maka dia dikatakan sebagai subjek. Subjek pada kalimat verbal. Ya, lebih lengkapnya itu. Berbeda dengan contoh kalimat zaidun qaimun. Kalimat zaidun sama, dia tetap menjadi subjek, tetapi subjeknya itu bukan pada kalimat verbal, tetapi pada kalimat nominal. Zaidun qaimun. Zaidun menjadi subjek, tapi pada kalimat nominal. Kenapa dikatakan pada kalimat nominal? Karena dia letaknya di awal. Kan kalau tadi kalimat qoma zaidun, zaidun menjadi subjek tetapi pada kalimat verbal, karena dia terdiri dari subjek dan verbal, atau verbalnya itu ada, verbanya itu ada di awal. Kalau zaidun qaimun, zaidun yang di awal itu nomina, maka dia dikatakan sebagai kalimat nominal. Kalau tadi koma zaidun, koma dia verbanya ada di awal, maka dia dikatakan sebagai kalimat verbal. Tapi sama-sama subjek, zaidun di kalimat koma zaidun dan zaidun qaimun. Hanya berbeda pada kalimatnya saja. Kalau koma zaidun pada kalimat verbal, kalau zaidun qaimun pada kalimat nominal. Dan subjek itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada eksplisit, yang kedua ada implisit. Apa sih eksplisit? Eksplisit adalah subjek yang zahir atau jelas dimunculkan. Contohnya, ja'a zaidun, ja'a zaidani, ja'a zaiduna. Ja'a zaidun, zaidun tadi kayak di awal, zaidun, az-zaidani, az-zaiduna menjadi subjek karena dia bermodus indikatif dan dia terletak setelah verbal. Kenapa dia dikatakan bermodus indikatif? Zaidun, tanda modus indikatifnya menggunakan dhammah, az-zaidani menggunakan alif, az-zaiduna menggunakan nun di akhir kalimat. Begitu juga contoh-contoh yang selanjutnya ini. Ada ja'at Fatimatu, ja'at Hindun, yaqulu Zaidun, yaqulu Zaidun, taqulu Fatimatu, taqulu Hindun. Kalimat ini semuanya menjadi subjek karena dia terletak setelah verbal dan dia bermodus indikatif. Dan modus indikatif yaitu tandanya menggunakan dhammah.
Yang selanjutnya, maaf. Selanjutnya kalimat ja'at Fatimatani ja'atil hindani yaqulu zaidani taqulu Fatimatani taqulul hindani. Semuanya ini dikatakan subjek karena dia terletak setelah verbal dan dia bermodus indikatif. Tanda modus indikatifnya menggunakan alif. Fatimatani dan al-hindani dan az-zaidani dan Fatimatani ini dia pro dual maskulin ini. Az-zaidani dan Fatimatani al-hindani ini bermodus indikatif. Tanda modus indikatifnya menggunakan alif karena dia pronomina dual feminim. Ini tadi kalimat Fatimatani al-hindani. Nah, yang ini juga. Selanjutnya ada contoh ja'at Fatimatun ja'atil hindatu yaqulu zaiduna taqulu Fatimatun taqulul hindatu. Semuanya ini dikatakan subjek karena dia adanya setelah verbal dan dia bermodus indikatif. Tanda modus indikatifnya yang Fatimatani dan Fatimatu dan al-hindatu ini menggunakan domah modus indikatifnya. Yang kalimat Fatimatu itu dia tanda modus indikatifnya menggunakan domah karena dia pronomina jama feminim. Selanjutnya pembagian subjek selanjutnya ada implisit. Berbeda dengan eksplisit. Kalau yang tadi eksplisit subjeknya nampak, kalau yang sekarang implisit subjeknya yang tidak nampak atau yang tidak dimunculkan tetapi memiliki makna yang tersirat, atau subjeknya itu memiliki makna tersirat. Contohnya ada tiga, ya, maknanya itu terdapat ada tiga. Yang pertama yang memiliki makna pembaca. Subjeknya ini memiliki makna pembaca, jadi subjeknya itu yang berbicara. Contohnya nasortu nasorna, saya telah menolong, kami telah menolong. Selanjutnya ada makna yang kedua, yaitu yang memiliki makna subjeknya itu memiliki makna orang kedua atau lawan bicara gitu. Contohnya nasorta, kamu telah menolong. Nasorta subjeknya itu kamu. Subjeknya itu kamu. Dia subjek itu memiliki makna tersirat. Kamu telah menolong. Nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna. Nasortuma, kamu berdua telah menolong. Nasortum, kalian telah menolong. Nasorti, kamu perempuan telah menolong. Nasortuma, kamu berdua perempuan telah menolong. Nasortunna, kalian perempuan telah menolong. Itu semua memiliki makna subjeknya itu orang kedua atau lawan bicara. Jadi subjeknya itu lawan bicara kita, yang melakukan itu lawan bicara kita, bukan kita. Selanjutnya itu ada makna yang memiliki selanjutnya ada makna yang ketiga atau yang memiliki makna lawan bicara ketiga, atau subjeknya itu orang ketiga, lawan bicara orang ketiga, atau subjeknya itu tidak goib, orang ketiga gitu. Contohnya nasoro, dia telah menolong. Subjeknya itu dia, orang ketiga. Nasoro, nasoru, kamu, dia berdua laki-laki telah menolong. Nasoru, mereka telah menolong. Nasorot, nasorota, dia perempuan telah menolong. Nasorota, dia dua perempuan telah menolong. Nasorna,
mereka perempuan telah menolong. Ini maaf, Nasorna ini pendek, nggak panjang. Kesimpulan, dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, kesimpulannya adalah subjek itu syaratnya ada dua. Yang pertama berkasus nominatif, yang kedua ada di sela verba. Dari banyak contoh yang saya sampaikan, semuanya itu subjek itu semua berkasus nominatif. Tadi pertama Qoma Zaidun, ada Nasoro Zaidun. Zaidun itu menjadi subjek karena dia berkasus nominatif. Kasus nominatifnya menggunakan domah. Contoh lain Nasoro Amrun atau Akala Amrun. Amrun menjadi subjek karena dia berkasus nominatif. Yang kedua, dia adanya setelah verbal. Akala Amrun. Amrun adanya di setelah verbal atau ada di setelah kalimat akala. Maka dia dikatakan sebagai subjek untuk kalimat verbal karena dia letaknya verbalnya adanya di awal atau terdiri dari subjek dan verbal. Verbalnya itu di awal. Selanjutnya, kesimpulan kedua, verba mengikuti subjek dalam segi gender. Tadi yang contohnya di Fatimatu kan dia subjek, berarti verbanya subjeknya itu gendernya feminim. Fatimatu feminim, maka kita taruh verbanya juga feminim. Kita tambahkan tanis asakinah. Jadi jaat Fatimatu. Contoh lainnya Hindun itu feminim. Maka kita taruh verbanya segi gendernya yang feminim. Contohnya Nasarot Hindun. Nasarot dia segi gendernya feminim karena dia terakhir ada tanis asakinah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada salah-salah ketik. Itu mohon dimaafkan, itu tidak sengajaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.